Apakah ajaran Paulus yang membatalkan hukum sunat, dapat dikatakan melanjutkan ajaran Yesus dan agama Abraham? Perjanjian Allah dengan Abraham, tentang wajibnya sunat bagi laki-laki, yang dilanjutkan Musa dan nabi-nabi setelahnya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, Kejadian 17:9. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, Kejadian 17:10. Bagi yang tidak menyunat kulit khatannya, maka tidak diakui pengikut agama Abraham. Allah berfirman, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku, Kejadian 17:14. Allah hanya menjadi Tuhan, bagi orang-orang yang melaksanakan hukum sunat. Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, dan Allah keturunanmu, Kejadian 17:7. Yesus memerintahkan melaksanakan hukum sunat. Yesus berkata, jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Yohanes 7:22. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia, pada hari Sabat, Yohanes 7:23. Menurut Paulus, bahwa hukum sunat tidak penting, dan cukup hanya sunat hati. Paulus berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah, 1 Korintus 7:19. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya, Roma 2:25. Tetapi orang Yahudi sejati, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah, Roma 2:29. Kesimpulan, Paulus menolak hukum sunat, dengan memotong kulit khatan, dan diganti dengan sunat hati, karena, baginya yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah, padahal, hukum sunat adalah hukum yang diturunkan Allah, kepada Nabi Abraham, agar dilanjutkan turun-temurun, di mana semua nabi mentaatinya, karena sebuah perjanjian yang kekal, dan Allah sudah menegaskan, bahwa bagi yang tidak melaksanakan sunat dengan tidak memotong kulit khatannya, maka bukan mengikuti agama Abraham, dan Allah menolak menjadi Tuhan bagi mereka.